Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Pak. Ya baik. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sangat sehat dan sangat semangat untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Ya Pak. Seperti yang terlihat ya. Nanti kita akan mempelajari terkait dengan teks eksposisi ya. Jadi harapannya selama pembelajaran ke depan mohon untuk bisa diperhatikan dan disaksikan secara seksama begitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan bisa dipimpin doanya oleh Kak Ilham. Silakan Kak Ilham, mohon dipimpin doanya. Ya Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Ilham. Sebelumnya kita absensi terlebih dahulu. Ilham ada? Ya, hadir. Devani, Putri Nurul, Putri Danis, Hadir Pak. kemudian Dewi ada? Hadir Pak. Oke, berarti hadir semua ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua sekali lagi selalu dalam kesehatan sehingga setiap hari kita bisa hadir full seperti ini ya. Apalagi di cuaca saat ini yang sangat ekstrim begitu kurang lebihnya ya. Oke, baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran kita, yakni harapannya di pertemuan kita pada saat ini harapannya kita dapat menjelaskan struktur daripada teks eksposisi, kemudian bisa menetapkan ciri-ciri kebahasaannya dan juga terakhir kita dapat memberikan contoh kalimat teks eksposisi seperti itu. Nah, sudah siap semuanya kan? Siap Pak. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, sudah pernah mendengar apa itu teks eksposisi? Sudah? Nah, sebetulnya meskipun kalian berkata kalian belum mengenal teks eksposisi, sebetulnya di keseharian kalian itu pasti kalian sudah pernah secara tidak langsung membuat daripada teks eksposisi ini. Mengapa? Misalkan kalian mungkin pernah memberikan sebuah pendapat ya terkait dengan pentingnya kebersihan lingkungan hidup misalkan, atau kalian mungkin pernah berpendapat bagaimana sih pentingnya olahraga di kehidupan kita. Mungkin pernah kan kalian berpendapat seperti itu? Kenapa? Pernah kan? Nah, sebetulnya itu salah satu yang termasuk dari teks eksposisi. Jadi sebetulnya kalian pernah membuat teks eksposisi meskipun tanpa sadar, dan itu pun secara sederhananya ya. Nah, jadi teks eksposisi itu adalah teks yang berisi pendapat ataupun argumentasi ya seseorang atau terhadap sesuatu. Tetapi argumen atau pendapat ini itu disertai dengan alasan ya. Contoh sederhananya seperti ini. Bahasanya seperti ini ya. Bapak adalah seorang laki-laki. Nah, ini merupakan sebuah pendapat. Nah, tapi ini tidak termasuk kepada teks eksposisi. Karena apa? Karena belum disertai dengan alasan. Nah, alasannya misalkan apa? Lanjutannya sebenarnya. Bapak adalah seorang laki-laki. Alasannya karena Bapak punya kumis misalkan, seperti itu. Ya, masuk akal ya? Ya. Masuk akal. Nah, ini bisa disebut dengan teks eksposisi meskipun secara sederhana. Nah, kemudian untuk tujuannya itu adalah untuk memberikan informasi atau mempengaruhi pembaca agar setuju dengan pendapat itu, ya. Seperti itu. Selanjutnya kita menuju kepada struktur teks eksposisi. Jadi ada tahapan ataupun ada
ada susunan dari teks eksposisi ini yang perlu kita ketahui karena ini merupakan bagian di dalam teks eksposisi ini. Yang pertama ada tesis, ya baca ya. Nih, yang pertama ada tesis. Tesis adalah bagian pembuka yang menyatakan pendapat. Pasti ada di bagian awal dan ini pasti pernyataan berupa pendapat seperti itu. Selanjutnya ada argumentasi. Nah, argumentasi ini adalah alasan atau bukti yang mendukung dari pendapat yang awal ini. Ya, jadi antara tesis dengan argumentasi pasti berhubungan. Begitu. Selanjutnya yang terakhir ya, struktur yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, di akhir itu ditegaskan ulang dalam rangka memperkuat pendapat yang awal ini di bagian akhir. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, nanti kalau belum paham nanti insya Allah bakal paham di contoh berikut ini. Contohnya, penggunaan plastik sekali pakai harus dikurangi. Nah, ini kan berupa pernyataan pendapat ya, makanya itu disebut dengan bagian tesis termasuknya. Nah, selanjutnya hal ini karena plastik sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan. Selain itu, plastik juga membahayakan hewan yang ada di sekitar. Nah, ini merupakan argumentasi. Maksudnya adalah alasan kenapa penggunaan plastik sekali pakai ini harus dikurangi. Begitu ya, paham ya? Nah, hubungannya seperti itu. Pasti ada pendapat, kemudian disertai dengan alasannya. Dan terakhir, oleh karena itu mari kita biasakan membawa tas belanja sendiri dan menghindari penggunaan plastik. Nah, ini penegasan ulang ya, seperti contoh di awal tadi. Gitu, paham ya? Baik, terima kasih ya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri kebahasaannya ya. Ini untuk mempermudah kita untuk mengenali apa itu teks eksposisi ataupun yang mana teks eksposisi. Nah, pertama itu pasti ada kata hubung seperti halnya karena, namun, oleh, sebab itu. Ya, pasti ada di antara itu, pasti ada. Yang sudah pasti ada kata hubung, pasti ada kata hubung. Yang kedua itu di dalamnya mengandung kalimat opini dan fakta. Opini itu apa? Pendapat ya, pendapat, dan pastinya ada fakta. Jadi bukan termasuk kepada fiksi ataupun fantasi, tidak ya. Ini berbicara tentang opini dan juga fakta. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, kata kerjanya itu mengandung kata kerja mental. Seperti halnya apa? Percaya, berpendapat, menilai, dan lain sebagainya. Merasa juga bisa ya. Gitu. Paham ya? Nah, selanjutnya nih ya, ini contohnya. Saya berpendapat bahwa olahraga setiap hari penting untuk kesehatan. Nah, ini termasuk bagian apa? Argumen. Ya, tadi ada yang bilang apa? Tesis? Ada yang bilang tesis tadi? Ada di Pani ya. Nah, betul. Ini adalah tesis ataupun opini. Betul sekali. Ya, ini merupakan bagian dari tesis atau opini. Argumen itu apa? Untuk memberikan alasan dari tesis ini. Nah, pendapat di awal itu termasuknya ke dalam tesis atau opini. Ya, tidak apa-apa ya. Insya Allah pasti bisa ke depannya. Nah, jadi materinya sepertinya sudah beres ya. Akan tetapi coba mari kita simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi yang dimaksud dengan teks eksposisi itu adalah teks ya, secara simpelnya nih ya, teks yang menyampaikan pendapat ya, secara simpelnya seperti itu sebetulnya, atau menyampaikan gagasan. Nah, kemudian terdiri dari tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang. Kemudian menggunakan kata hubung dan juga kata kerja mental dan fakta ataupun opini. Nah, sebelum
Karena. Apalagi? Selanjutnya. Ya, boleh. Boleh. Tidak apa-apa. Selanjutnya, yang terakhir nih ya. Coba sebutkan kata kerja mental. Ya. Lagi, ya silakan apa? Berpendapat. Nah. Percaya. Boleh, iya bagus ya. Artinya kalian semua sudah mengerti ya. Nah di pertemuan selanjutnya nanti kita baru akan masuk kepada jenis-jenis teks eksposisi ya. Karena ada banyak jenisnya dan itu perlu kita pelajari lebih mendalam. Nah secara simpelnya teks eksposisi itu seperti yang sudah kita pelajari ini ya. Jadi silahkan untuk pertemuan selanjutnya sebelum masuk kepada jenis-jenis silahkan kalian coba buat 2 contoh teks eksposisi yang berkaitan dengan kehidupan kalian ya. Paham? Oke baik. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Dan kata-kata hari ini tetap hidup dan terus belajar ya, karena kita hidup ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga tentu saja belajar minal mahdi ilal lahir, dari kita dilahirkan sampai masuk dunia lahat. Oke baik, sekian dan demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan doa